Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kapal Roro terbakar saat baru tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ratusan penumpang dievakuasi ke kapal penyelamat. Seorang bocah di Bandar Lampung melakukan aksi heroik menggagalkan kejahatan perampasan ponsel. Seorang mantan kasat narkoba di Lampung Selatan yang jadi kurir narkoba dipecat dari Polri. Kapal Roro KMP Transip 1 yang sedang melakukan pelayaran dari Merak, Banten terbakar saat memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Jumat sore. Kepulan asap tebal menyebabkan panik para penumpang. Kapal yang seharusnya sandar di Dermaga 3 akhirnya sandar secara darurat di Dermaga 1 yang seharusnya dipakai sandar kapal lain yang lebih dulu datang. Evakuasi ratusan penumpang di dalam kapal berlangsung dramatis. Para penumpang dipindahkan ke kapal penyelamat. Balita dan penumpang wanita digotong saat dievakuasi pindah kapal. Menurut petugas otoritas Pelabuhan Bakauheni, penyebab kebakaran dipicu adanya motor listrik di muatan mobil truk ekspedisi yang terbakar. Mau nggak mau kita dibantu sama takbut, evakuasinya dari Buritan. Kondisi saat ini kapal belum bisa diketahui Pak, karena harus diperiksa sama MI dulu. Api itu sampai mana saja dan dari mana? Api itu berasal dari mobil ekspedisi ya, yang dimana membawa paket-paket. Api itu berasal dari motor listrik. Sudah dipastikan ya Bang ya, motor listrik ya? Ya, sudah dipastikan. Kebakaran kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung tidak merenggut korban jiwa. Kerusakan terparah hanya terjadi pada truk ekspedisi yang mengangkut motor listrik penyebab kebakaran tersebut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Musibah terbakarnya kapal Roro KMP Transip 1 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menyebabkan panik ratusan penumpang di dalamnya dan petugas di Pelabuhan Bakauheni. Pemadaman api terkendala karena ada truk yang terbakar dan parkir paling depan sehingga menyulitkan petugas mengeluarkan puluhan kendaraan lain. Pada penyelamatan ini, petugas terlebih dahulu mengeluarkan truk yang terbakar dan langsung dipadamkan setelah truk berada di dermaga. Terkait kejadian ini, polisi langsung melakukan olah TKP. Beberapa orang awak kapal Roro dan sopir serta kondektur truk ekspedisi penyebab kebakaran diperiksa sebagai saksi. Hasil olah TKP awal menyebutkan api muncul dari terbakarnya motor listrik yang dimuat truk ekspedisi. Ya, kita fokus bersama tim melakukan evakuasi, itu yang paling pertama ya. Alhamdulillah seluruh penumpang kita evakuasi dengan selamat dan juga seluruh kendaraan bisa disaksikan di belakang ini juga sedang kita evakuasi seluruhnya juga dalam kondisi utuh dan selamat. Sampai saat ini berapa orang yang kita periksa? Sementara kita masih melakukan pendalaman terkait pemilik supir dan kenek mobil JNT, kemudian juga dari ABK, juga tadi ada juru masak ya, kalau tidak salah ya, termasuk juga kita dari yang dikelompok namanya pengawas
BPDD ya, juga kita masih lakukan pemeriksaan. Menurut salah satu penumpang kapal, suasana gaduh sempat terjadi saat asap sampai ke ruang penumpang. Mereka kemudian diberi jaket pelampung oleh petugas kapal Roro sebelum diselamatkan dengan kapal penyelamat. Banyak kali lah banyak. Jadi kan sempat kepanikan orang-orang. Terus apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Waktu panik itu? Terus suruh pakai baju rompi yang dari penyelamat pelampung tadi. Bapak sendiri tadi bagaimana, Pak? Ya, kalau aku masih agak tenang ya. Banyak ibu-ibu di dalam? Banyak juga. Oh. Terus setelah pakai baju rompi terus Kita keluar kumpul-kumpul sama kawan. ketakutannya itu seperti apa? Boleh diceritakan, Pak? Ya, kalau aku nggak seberapa, tapi kan kalau kawan-kawan tuh panik juga. Kebakaran kapal Roro KMP Transip 1 tidak merenggut korban jiwa dan luka. Petugas kini masih mendata kerugian akibat kejadian tersebut. Setelah kendaraan dan penumpang diturunkan, KMP Transip untuk sementara kemudian docking untuk menjalani proses pemeriksaan dan perbaikan jika ada yang rusak. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kebakaran lewat. Sebuah rumah di Kelurahan Uai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Utara ludes terbakar pada Sabtu malam. Kobaran api cepat membesar karena bangunan rumah terbuat dari kayu dan banyak bahan yang mudah terbakar. Kebakaran rumah milik Janu Ismoyo terjadi saat listrik PLN padam. Lilin yang dipakai untuk penerangan dalam rumah habis dan membakar piring plastik yang dijadikan alas. Api kian membesar setelah menjalar ke sofa dan membakar 2 motor di dalam rumah. Lagi main-main HP, belum tidur ya. Terus ada teriak-teriak kebakaran. Terus kita keluar. Api itu memang udah gede. Awal mulanya itu kan tadi mati lampu agak lama ya, sampai malam enggak ini. Terus dari lilin itu kan habis, terus membakar piring plastik, terus ke sofa. Akhirnya di situ kan ada motor, nah sopanya itu habis dan bermotor. Petugas mengerahkan 2 mobil damkar. Petugas damkar dan warga bergotong royong memadamkan api dan kebakaran bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. TKP pemadaman lebih kurang 1 jam. Ya berhubung alhamdulillah angin tidak begitu kencang, jadi api bisa dipadamkan dan tidak menyambar ke tetangga sebelah. Kebakaran rumah ini tidak merenggut korban jiwa. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang makan dan mereka bersama keluarganya bisa menyelamatkan diri. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai puluhan juta rupiah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Beberapa titik jalan tol ruas Bakter atau Bakauheni Terbanggi Besar tertutup asap yang berasal dari kebakaran semak dan perkebunan karet. Asap tebal mengganggu jarak pandang pengendara dan mereka umumnya mengurangi kecepatan supaya tidak celaka. Jalan tol yang tertutup asap diantaranya di kilometer 3 Bakauheni Lampung Selatan. Petugas sempat menghentikan kendaraan yang melintas selama sekitar setengah jam saat proses pemadaman. 1 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran semak di pinggir jalan tol. Selain di Bakauheni, jalan tol yang tertutup asap juga terjadi di kilometer 79 yang tidak jauh dari gerbang tol Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Asap yang masuk ke jalan tol di tempat ini dampak kebakaran kebun karet warga. Petugas tidak memadamkan api karena tidak terjangkau dan titik api di luar lahan jalan tol. Dari luar area tol di perkebunan karet. Pemicunya tahu nggak, Pak? Pemicunya kurang paham pemicunya. Kemudian kita berusaha untuk melakukan antisipasi ya? Ya, biar pengguna jalan tidak terlalu ngebut bahaya asap. Asap tebal, Pak ya? Asap tebal. Jarak pandang kira-kira berapa jarak sih, Pak? Kira-kira 100 ada. 100 meter. Asap yang menutup jalan tol tidak berdampak fatal. Petugas pengelola tol meningkatkan patroli untuk mewaspadai kebakaran lahan.
Para pengendara diimbau tidak membuang api puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran lebih besar. Aris Susanto dan Mustaqim melaporkan dari Lampung Selatan.